Jajaran Kementerian Kehutanan bersama Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Pidana Kehutanan, Direktorat Konservasi Kawasan Ditjen KSDAE, Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Muspida Kabupaten Aceh Tamiang dan Langkat, Kapolres, Kajari, BPKHTL Wilayah 1, Muspika, masyarakat serta sejumlah LSM konservasi melaksanakan kegiatan pemulihan fungsi kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser pada Kamis 4 September 2025. Kegiatan tersebut berupa penumbangan tanaman kelapa sawit ilegal di blok hutan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang, seluas 19,32 hektar menggunakan alat berat. Selain itu, tanaman karet ilegal di blok hitam, Lembah Waren, dan Paten Kuda, Kabupaten Langkat seluas 10 hektar juga ditebang menggunakan gergaji mesin. Aksi pemulihan ini berlangsung sejak 1 hingga 10 September. Tidak hanya sawit dan karet, berbagai jenis tanaman ilegal lainnya juga ditebang. Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser di blok hutan Tenggulun yang sebelumnya dikuasai PT SSR seluas 0,63 hektar dan AS seluas 18,69 hektar telah dikembalikan kepada negara pada 13 Agustus 2025. Sementara itu, lahan di blok hutan Lembah Waren dan Paten Kuda diserahkan masyarakat pada 28 April 2025. Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, Suban, menjelaskan bahwa penanganan sawit ilegal ini sudah berjalan sejak 1 tahun terakhir secara komprehensif dan terintegrasi. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, terutama Satgas PKH, Gakum, pemerintah daerah dan semua stakeholder lainnya. Usai penumbangan, kegiatan akan dilanjutkan dengan rehabilitasi atau restorasi ekosistem Taman Nasional Gunung Leuser agar fungsi hutan kembali pulih dan kelestariannya tetap terjaga. Ia menambahkan dari total 971 hektar lahan yang bermasalah sekitar 300 hektar merupakan kebun sawit ilegal, sedangkan sisanya berupa lahan terbuka dan semak. Satgas PKH akan menyelesaikan pemulihan 300 hektar kebun sawit ilegal tersebut sampai tuntas. Penguasaan lahan ini dilakukan oleh oknum perorangan, bukan korporasi termasuk masyarakat sekitar. Sejak 2018, lahan ini mulai dikuasai, bahkan pada 2020 terjadi pergeseran batas yang dilakukan mafia, sehingga seolah-olah kawasan Taman Nasional Gunung Leuser bisa digeser. Padahal alih fungsi lahan ini murni ulah mafia. Lahan seluas 971 hektar itu akan dipulihkan kembali agar 3 satwa kunci yaitu gajah, harimau dan orang hutan bisa hidup nyaman di habitat aslinya. Untuk mendukung proses restorasi kawasan tersebut akan ditanami dengan tanaman pakan satwa liar. Sejumlah mitra konservasi juga mengatakan kesediaannya membantu proses rehabilitasi. Kita bersyukur berterima kasih bahwa hari ini apa yang terus terang kami rancang dari setahun yang lalu sudah berjalan. Kita perlu berterima kasih kepada Pak dan Satgas, Pak Rejen Dodi yang telah berkenan hadir langsung, Pak Direktur dan juga dari Pemkab Aceh Tamiang, Pak Wakil Bupati dan juga Muspida juga bisa berhadir. Saya kira ini bentuk kolaborasi para pihak yang telah berjalan dari awal proses tahun yang lalu ya. Setelah sudah berproses, saya katakan tadi bahwa proses penyelesaian ini harus secara komprehensif dan terintegrasi. Ini berjalan dan hari ini menjadi start awal kita untuk bisa menumbang tanaman ilegal, sawit dan juga karet yang ada di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Dan tentunya setelah itu kita akan lakukan pemulihan kembali agar kelestarian kawasan Taman Nasional lebih terjaga lagi ke depan. Izin Pak, ini kan baru 18 hektar Pak yang ditumbangkan. Dari 971 hektar itu Pak, yang di I1, I2 dan I5, I6, I10 itu gimana Pak? Kapan akan dilakukan selanjutnya Pak? Saya kira tadi Pak dan Satgas sudah menyampaikan di sini ada lebih kurang 300 hektar yang akan diselesaikan dalam waktu tentunya berproses berlanjut ya ke depannya. Dari 971 hektar tadi saya sampaikan bahwa yang ada sawit itu lebih kurang sekitar 300 hektar. Yang lainnya itu semak dan juga area terbuka, bukan sama sawit. Jadi yang 300 hektar tadi Pak dan Satgas Pak Mejen Dodi sudah menyampaikan akan diselesaikan sampai tuntas.
Ini sawit-sawit ini punya siapa nih Pak sebetulnya? Macam-macam dari berbagai macam pihak-pihak, ada oknum, ada yang artinya memang bukan korporasi tapi ada perorangan yang memiliki luas sawit yang luas ya, juga ada masyarakat sekitar. Udah berapa lama Pak ini dikuasai sawit Pak? Tadi saya sampaikan bahwa mulai itu dari 2018 ya. Kemudian 2020 itu ya, tahun 2020 karena harga pergeseran batas, ada mafia yang memanfaatkan keadaan bahwa seolah-olah ketika batas bergeser artinya TNGL juga bergeser. Jadi tidak ada TNGL di sini. Padahal TNGL tidak mengenal batas administrasi. Ya, batas administrasi, sehingga walaupun pergeseran batas artinya memang jadinya di kawasan Aceh Tamiang ada kawasan Taman Nasional Gunung Leuser yang saya sampaikan tadi lebih kurang 6.700 hektar. Ada yang sudah jadi tersangka atau dipidana di penjara Pak dari perambahan di TNGL ini Pak? Itu Mungkin Pak nanti Satgas yang itu Pak Satgas. Apa yang menjadi penyebab terjadinya alih fungsi Pak, terjadi kebun sawit di kawasan Taman Nasional ini Pak, sejauh ini Pak? Menurut Persoalan macam-macam Pak, persoalan macam-macam. Saya kira selain tadi saya katakan ada mafia yang memanfaatkan keadaan, tentunya juga ada orang yang memang tidak puas dengan apa ya, dengan lahan-lahan di daerah miliki, sehingga memang terus menginginkan ada perluasan-perluasan tambahan-tambahan dari luasan sawit. Ke depan apa aja Pak yang mau dimanfaatkan Pak? Apakah ditanam apa gitu? Tadi saya sampaikan seluruh wilayah 971 hektar akan kita pulihkan kembali dengan mitra, dengan kami dan juga dengan masyarakat Tenggulun, agar proses reforestasi dan juga pemulihan ekosistem itu bisa berjalan dengan baik dan lancar, sehingga harapan kita Taman Nasional Gunung Leuser kembali pulih dan 3 spesies kunci tadi kembali bisa hidup dengan nyaman di habitatnya. Komandan Satgas Garuda PKH Mayor Jenderal Dodi Triwinarto mengatakan pihaknya lebih mengedepankan pendekatan persuasif. Pelaku yang menguasai lahan ilegal secara sukarela menyerahkan kembali kebun sawitnya kepada negara. Kami mengapresiasi sikap kooperatif ini karena mempercepat pemulihan fungsi hutan konservasi, khususnya Taman Nasional Gunung Leuser. Taman Nasional Gunung Leuser itu yang ada di Indonesia kurang lebih totalnya 830.000 hektar. Berada di 2 provinsi, satu di Provinsi Aceh dan kedua di Sumatera Utara. Yang paling besar 2/3 itu ada di Aceh, termasuklah salah satunya ini di Tamiang. Nah, permasalahan yang khusus kita di Kabupaten Aceh Tamiang ini mulai hampir sekitar 7-8 tahun yang lalu, dari tahun 2018. Sejak ditetapkan kan pemekaran istilahnya batas dari Tamiang. Kemudian yang disampaikan tadi, ini fungsinya kalau Taman Nasional Gunung Leuser ini dia tidak ada tanaman-tanaman produksi. Dia harus tanaman keras atau tanaman hutan yang memang untuk kehidupan hewan-hewan satwa liar. Dan sekarang inilah insya Allah baru bisa kita tertibkan. Dan persoalan ini kan sudah lama. Persoalan sudah lama yang mungkin selama ini nggak kita bisa kerjakan dengan kita tertibkan dengan tuntas. Nah, harapannya tahun ini harus bisa dengan bersama-sama bergabung Satgas PKH. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak bisa selesai. Harus dikembalikan ekosistemnya. Nah, persoalan kita menggunakan ajas ultimum remedium. Jadi pilihan sanksi pidana itu adalah pilihan terakhir. Namun kita sudah mengidentifikasi by name, by address, nama-namanya siapa ini kita dekatin. Nah, kita dekatin, kita ajak, kan itu dia menyerahkan. Kalau dia tidak terima, dia tidak menyerahkan, baru adalah pilihan sanksi hukum yang kita laporkan secara berjenjang. Berarti dikat baik aja ya Pak ya? Ya, dekat itu. Karena yang penting adalah fungsinya kembali, bukan pidananya kita depankan. Di negara ini kita yang penting kawasan yang tidak tertib, sawit yang tidak tertib bisa kembali udah sampai 3,1 juta hektar. Karena kita menggunakan pendekatan secara persuasif, dialogis dan humanis, bukan pendekatan hukumnya. Pak, ini kan dari 2018 Pak, nggak ada pencegahan gitu Pak? Kenapa harus lama gini baru ketika hutannya udah habis baru ada? Tentu ada, namun operasinya ya dari pemerintah pusat tidak sekomprehensif ini, tidak selengkap ini. Kalau kali ini dari Satgas Pendidikan Hutan itu ada 10 lembaga, semua lengkap di situ hadir. Sehingga harapan kita ya semuanya mendukung. Kalau nggak mendukung berarti dia oknum.
ada kepentingan di dalam situ. Makanya selalu saya sampaikan, permasalahan hutan tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan Satgas PKH ini apabila tidak ada kepentingan di dalamnya. Kalau ada pasti nggak bisa diselesaikan. Pak, kira-kira dalam penegakan hukum itu ada yang kemudian dijadikan tersangka, terdakwa atau pernah dipidana? Ada yang dipidana? Ada, tentu. Yang tidak kooperatif, yang tidak bisa, ada yang masih dijadikan tersangka, khususnya di daerah Kepulauan Riau, di daerah Riau, Pekanbaru, dengan tersangka masih berproses karena dia tidak kooperatif. Dari yang sudah diidentifikasi Pak, itu ada perbedaan nggak Pak perlakuan? Misalnya untuk yang sipil, kemudian yang oknum, baik itu aparat penegak hukum justru malah jadi pelaku, ada perbedaan perlakuan nggak Pak? Oh tidak, Tindakan hukum. semuanya sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Kalau dia mungkin militer, ada polisi militer memang. Saya pikir sudah laporkan. Oknum-oknum itu sudah ada. Pak, mungkin tadi kembali Pak dijelaskan pilihan dari pemerintah untuk mengedepankan upaya pidana itu yang terakhir gitu ya Pak. Ini kan kerusakan ekologisnya sudah luar biasa, Ya. ribuan hektar gitu. Apa enggak itu tidak memberikan rasa keadilan ke lingkungan kita Pak, kalau itu ya disampingkan gitu? Ini sudah menjadi kebijakan dari pengarah kita, dari pusat. Kita kan menyelesaikan masalah, bukan mencari masalah lagi yang baru. Masalah ini sudah ada, jadi kita menyelesaikan masalah. Yang penting hutan seperti ini dia kembali lagi, itu prioritas itu. Sementara itu, Direktur Penindakan Pidana Kehutanan Rudi Saragina Pitu menegaskan dukungan penuh terhadap kerja Satgas PKH. Kasus di Tenggulun ini berbeda dengan di Riau karena para pelaku justru bersedia melakukan restorasi secara mandiri. Sejak 2024, kami sudah melakukan 6 kali operasi penindakan illegal lodging dan 1 kali operasi pemulihan keamanan kawasan di Tenggulun dan Langkat. Jika hanya menggunakan undang-undang kehutanan, jerat pidana seringkali lemah. Karena itu, kini Satgas berkolaborasi dengan Kementerian Kehutanan menggunakan Undang-Undang Tipikor, gratifikasi, serta pidana khusus lainnya dalam rangka merebut kembali kawasan Taman Nasional Gunung Leuser dan memulihkan ekosistemnya. Dalam beberapa kasus kayak di Riau itu, bukan berarti ini dipulihkan langsung orang itu bebas tanpa dosa, enggak. Kalau kayak di Riau itu dia yang mulihkan, dipaksa gitu loh, dia yang nanam, dia. Nah bedanya dalam kasusnya Tenggulun ini banyak pihak yang mau nanam, banyak pihak yang mau kerjasama, ya kita korporasi aja. Jadi kalau keadilannya itu ada juga, dia merestorasinya sendiri. Kalau seperti di Riau itu udah ada hampir 4.500 direstorasi oleh yang merusak, dia harus bertanggung jawab mengembalikan lagi. Berarti gantinya pidana dia melakukan perbaikan dan menanam kembali itu. Nah yang kedua mau saya sampaikan, ya kan, apa pembeda yang tadi masalah pencegahan atau masalah yang apa? Sebenarnya selama ini kayak 2024 kami udah melakukan operasi juga. Di sini udah ada 6 kali pembalakan liar ditangkap, operasi tapi nggak tuntas seperti yang dibilang Pak dan Satgas tadi. Nah pendekatan yang baru ini apa pembedanya? Kalau kami melaksanakan sendiri, yang ada itu undang-undang kehutanan dan banyak celah yang kurang. Kalau sekarang dilaksanakan Satgas, selain dikenakan undang-undang kehutanan, kalau ada korupsinya diambil, kalau ada gratifikasinya diambil, kalau ada piksusnya diambil oleh jaksa, oleh polisi, oleh BPKP, oleh semua. Makanya ada sini semua Pak Jaksa, ada semua. Jadi dia nggak memiliki celah hukum untuk apa? Nah terakhir pertanyaannya Mas Dew apa tadi? Ada nggak kira-kira? Kayaknya ada sini salah satu calon. Ini masih diusahakan Satgas baik ini. Kalau nggak mau juga dia berarti nanti pidana lah dia nih. Tapi ini inisial. Kalian jangan maksa-maksa kami buka kartu lah, ya kan? Nah itu masih inisial lah seseorang itu. Tapi ada kemungkinan dia akan kerana pidana itu Pak Jenderal. Kalau dia tadi nggak mau juga kooperatif, udah dipanggil 2 kali, kayaknya masuklah kawan itu. Nah, saya kira gitu. Artinya Pak, pembiayaan untuk Iya. Artinya kan Pak mengembalikan ke fungsi awalnya ini kan butuh biaya yang besar Pak. Iya. Artinya penegasannya bahwa para pelaku ini juga diberi
hukuman untuk mengembalikan dengan membiayai semuanya ya Pak? Nanti kita lihat konstruksinya, bukan itu kan nggak kita lihat operator ya. Nah nanti kalau dia ngambilnya pidana, ya silakan kita pidana gitu kan. Kalau ada kewajiban lain. Nah tapi kalau yang Tenggulun ini udah ada mitra kita yang melakukan rehabilitasi dan merasa itu udah pilihan yang baik juga. Ya, oke. Dari Aceh Tamiang, Iwan Gunadi, Orbit Digital memberitakan.